Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah syahadatan an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang kita lalui dengan berbagai aktivitas ibadah, baik di siang hari maupun di malam hari, dengan puasa kita, dengan tilawatil Quran kita, dengan qiyamul lail, infak dan sedekah, zakat yang kita keluarkan, dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya yang kita lakukan hendaklah berdampak positif terhadap diri kita, kejiwaan kita, mentalitas kita, dan juga kehidupan kita pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang sangat populer, yang sering sekali disampaikan oleh para da'i, tentang bagaimana kita memanfaatkan 3 hal di dalam kesempatan kehidupan kita. Salah satunya adalah Ramadan yang kita lalui ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ruqyal mimbar falamma raqad darajatul ula qala amin, thumma raqad thaniyah faqala amin, thumma raqad thalathah faqala amin. Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menaiki anak tangga mimbar, di mana jumlah anak tangga mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3. Di anak tangga yang pertama beliau mengatakan amin. Kemudian ketika beliau menaiki anak tangga kedua juga mengatakan amin, dan seterusnya pada anak tangga yang ketiga juga mengatakan amin. Lantas faqalu, kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat. Ya Rasulullah, kami semua di sini mendengar engkau membaca amin sebanyak 3 kali di 3 anak tangga itu. Ada apa kenapa? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma raqitu darajatul ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, datanglah kepadaku Jibril. Faqala, maka berkatalah Jibril dengan untayan doanya. Yang pertama, syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yaghfir lahu faqultu amin. Jibril mengatakan, celakalah, terkutuklah hamba yang ketika dia melewati Ramadan dengan berbagai ibadah yang ia lakukan, namun tidak menyebabkan terampuninya dosa-dosanya di bulan suci Ramadan itu. Faqultu amin, maka aku mengatakan amin. Thumma qala, kemudian Jibril berkata lagi, syaqiyun abdu adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yadkhuluhul jannah. Di anak tangga yang kedua Jibril kembali berkata, celaka dan terkutuklah seorang hamba yang ketika masih ada kedua orang tuanya bersama dengannya atau salah satu di antara keduanya, tidak menyebabkan ia bisa mendapatkan syurga, tidak menyebabkan ia bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka aku pun berkata amin. Thumma qala, kemudian Jibril berkata lagi, syaqiyun abdu dzakartu 'indahu walam yusallu 'alaika faqultu amin. Celaka dan terlaknatlah orang atau seorang hamba yang ketika namamu disebutkan dan ia mendengarnya, namun dia tidak mau berselawat untukmu wahai Muhammad. Faqultu amin, dan aku pun mengatakan yang ketiga itu dengan kalimat amin. 3 doa malaikat diaminkan oleh Rasulullah.
Malaikat adalah makhluk terbaik, ar-ruh al-qudus. Ruh yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyampai wahyu kepada para nabi dan rasul. Makhluk terbaik. Rasulullah yang mengaminkan juga adalah manusia terbaik, makhluk terbaik. Kedua-duanya, yang satu berdoa, yang satu mengaminkan, menunjukkan tidak ada alasan bagi Allah untuk menolak atau tidak menerima doa yang dipanjatkan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maka jemaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita dengan seluruh aktivitas kehidupan kita. Di bulan suci Ramadan ini ketika ia berlalu, dosa kita harus terampuni. Maka berupayalah secara maksimal, berusahalah secara optimal, bersungguh-sungguh di dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Dan jika masih ada orang tua bersama dengan kita, baik kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya, mereka merupakan orang yang paling berhak untuk kita muliakan, untuk kita hormati, untuk kita berbakti kepadanya. Jadikan itu sebagai alasan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke dalam syurganya, bukan sebaliknya justru kita masuk ke dalam nerakanya dengan alasan kita tidak memuliakan dan berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, hendaklah setiap kali kita mendengar nama Rasulullah SAW disebut, kita bersyukur. Rasulullah SAW di dalam salah satu redaksi hadisnya mengatakan, barang siapa yang tidak mau berselawat untukku, maka itu sudah cukup untuk dikatakan bakhil. Dan siapa saja yang berselawat untuk satu kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Jadi nilainya luar biasa, dan itu juga bagian dari bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW untuk terus dan senantiasa berselawat kepada. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Demikian, semoga ada manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum